Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, kita jumpa kembali dengan saya Syarifah Alawiyah di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA SMK. Bahasan kita kali ini adalah membahas tentang perilaku terpuji, yaitu syaja'ah. Artinya berani membela kebenaran. Mari kita simak pembahasan materi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, kemudian bahan materi, studi kasus, dan pengayaan materi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini. Kompetensi dasar yang pertama, yaitu dari KD 1.5, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kompetensi yang kedua dari KD 2.5, yaitu kompetensi sikap sosial, yaitu menunjukkan sikap syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi 3.5, yaitu kompetensi pengetahuan, menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, untuk kompetensi keterampilan 4.5, menyajikan kaitan antara syaja'ah atau berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 4 kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran materi syaja'ah kali ini. Ada 5 yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama makna syaja'ah, yang kedua dalil yang menjelaskan tentang syaja'ah, yang ketiga perilaku atau contoh perilaku syaja'ah, yang keempat urgensi syaja'ah, dan yang kelima faktor-faktor yang mendorong perilaku syaja'ah. Syaja'ah. Mungkin bahasa ini terbilang asing bagi kalian siswa-siswi SMA SMK karena kata ini berasal dari kata bahasa Arab. Apa makna syaja'ah? Syaja'ah itu artinya adalah ketaatan atau kekuatan emosi terhadap akal pada saat nekat atau menahan diri. Yang berarti kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendakmu. Itu menurut Imam Ghazali. Ketika kita ingin mengetahui apa itu syaja'ah, kita akan harus memahami dulu makna syaja'ah dalam konteks yang sebenarnya. Jika tadi kita mendapatkan sebuah kata-kata dari Imam Ghazali, saat ini kita akan membahas tentang makna syaja'ah itu sendiri. Syaja'ah secara etimologi atau menurut bahasa adalah berarti berani, benar, atau gagah. Sementara antonimnya atau lawan kata syaja'ah adalah jubun. Seperti di sini dikatakan, yaitu penakut. Syaja'ah itu artinya berani, sementara jubun artinya penakut atau pengecut. Secara etimologi, jubun itu adalah sifat pengecut, yaitu kebalikan dari syaja'ah.
Sementara makna syaja'ah secara terminologi atau secara istilah yaitu merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan atau secara terpuji. Simpulannya, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Itulah syaja'ah. Sementara jubun adalah sebuah sifat yang merupakan kebalikan dari syaja'ah, yaitu pengecut. Sifat yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Contohnya, seseorang hanya berani di belakang. Ketika berhadapan dengan orang lain, dia takut, dia pengecut. Jadi, orang yang bersifat jubun atau pengecut ini merupakan orang yang tidak gentleman dan tidak berani menghadapi seseorang di depannya. Dia hanya berani mengatakan sesuatu jika tidak berada di hadapan orang lain. Itu adalah pengertian jubun. Dalam kamus bahasa Indonesia atau dikatakan syaja'ah itu berasal dari bahasa Arab. Jika diartikan, makna syaja'ah artinya adalah keberanian atau keperwiraan. Jadi, karena syaja'ah ini merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dan mempertahankannya secara jantan dan terpuji, artinya berani karena benar dan keberanian yang berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan. Bedanya syaja'ah atau berani dengan nekat adalah jika syaja'ah itu sikap keperwiraan, sikap keberanian yang dilandasi dengan kebenaran dan penuh pertimbangan. Akan tetapi, jika orang nekat adalah seorang itu benar berani, orang nekat itu sama, dikatakan berani juga, tapi bukan syaja'ah. Nekat itu berani tapi tanpa pertimbangan dan tidak dilandaskan kebenaran. Itu bedanya antara syaja'ah dengan nekat. Jadi, kalau orang syaja'ah itu ketika dia melakukan sesuatu penuh pertimbangan dan berdasarkan dengan kebenaran. Sementara orang nekat, dia hanya berani saja. Berani tapi konyol, tanpa pertimbangan dan tidak berlandaskan kebenaran. Itulah perbedaan antara syaja'ah dengan nekat. Sementara jubun adalah kebalikannya, sikap pengecut dan tidak berani menghadapi kebenaran, tidak berani berdasarkan kebenaran. Itu adalah pengertian dari syaja'ah dan kebalikannya atau anonimnya adalah antonimnya adalah al-jubnu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang menjelaskan tentang perintah agama agar manusia atau seorang beriman harus bersikap syaja'ah. Salah satu dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi. Dan janganlah kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa saja yang kamu kerjakan. Itulah dalil yang menjelaskan perintah supaya orang-orang beriman bersikap syaja'ah, yaitu berperilaku adil ketika menjadi saksi. Kita harus berani mengatakan kebenaran di hadapan pengadilan, di hadapan para hakim. Ketika kita diminta untuk kesaksiannya, maka kita harus memberikan kesaksian yang benar sesuai dengan kenyataannya, kebenarannya. Disitulah dikatakan bahwa seseorang berani karena benar atau berani membela kebenaran.
Selanjutnya, kita masuk kepada contoh perilaku yang mencerminkan sifat syaja'ah. Contoh perilaku dari sifat syaja'ah. Yang pertama adalah berani berkata benar walaupun di hadapan penguasa yang zalim. Ketika kita dihadapkan dengan puasa zalim, maka pemimpin yang zalim ini harus harus kita hadapi dengan cara syaja'ah. Artinya, kita harus berani bersikap pemberani, mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, walaupun mungkin nanti risikonya atau konsekuensinya kita bisa menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, berani mengaku kesalahan diri sendiri. Nah, inilah sikap syaja'ah yang paling mudah dilakukan bagi kita sebagai pelajar. Mungkin nomor pertama agak sulit. Ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim, karena konsekuensinya sangat berat, maka itu agak sulit dilakukan. Tapi untuk yang kedua, berani mengakui kesalahan sendiri adalah salah satu contoh hal yang dapat kita latih dari sekarang. Berani mengakui kesalahan sendiri, baik di hadapan orang tua, di hadapan guru, atau di hadapan orang lain, sehingga disinilah kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki perilaku syaja'ah atau gentleman. Yang ketiga, bersikap objektif terhadap diri sendiri, yaitu menyadari bahwa hakikat manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang keempat adalah dapat menahan nafsu ketika marah. Nah, ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ketika marah, maka ini merupakan salah satu contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita adalah bersikap syaja'ah. Jadi ketika kita dapat mengendalikan nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang dilarang Allah, atau ketika kita mampu untuk menahan nafsu kita untuk tidak melakukan maksiat, itu merupakan salah satu contoh dari perilaku syaja'ah. Selanjutnya, mengapa kita harus bersifat syaja'ah? Mengapa agama memerintahkan orang beriman untuk memiliki sikap syaja'ah? Karena syaja'ah itu dapat menanamkan sifat yakin dalam mengambil keputusan. Jadi, dengan sikap syaja'ah, seseorang akan menjadi kuat, akan menjadi tangguh, sehingga ketika dia mengambil keputusan akan sangat baik dan penuh dengan pertimbangan. Dia akan terbiasa mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan dilandasi dengan kebenaran. Yang kedua, orang atau sikap syaja'ah itu akan membiasakan seseorang dengan kejujuran dalam segala hal. Jadi, dengan kita menanamkan syaja'ah dalam diri kita, maka kita akan terbiasa dengan kejujuran. Kenapa? Karena syaja'ah adalah berani mengatakan sesuatu yang benar. Nah, mengatakan sesuatu yang benar itu merupakan kejujuran. Jadi, kejujuran yang tertanam dalam diri kita itu merupakan buah dari sikap syaja'ah yang ada dalam diri kita. Yang berikutnya, sikap syaja'ah dapat menghasilkan pemikiran yang kritis. Orang yang berani membela kebenaran, orang yang berani mengatakan sesuatu yang benar, dilandasi dengan penuh pertimbangan, maka dia akan bersikap kritis. Ketika dia menghadapi satu ketidakbenaran, ketika dia menghadapi satu perilaku yang zalim, perlakuan yang tidak adil dari seseorang, maka dia akan bersikap kritis. Dia akan mengetahui bahwa perilaku itu tidak benar. Dia akan bisa membaca, mengkritisi bahwa perlakuan orang terhadap dia, perlakuan orang terhadap orang lain itu tidak benar. Karena landasan dari kebenaran dia sudah miliki, sehingga dia mampu mengatakan tentang kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh orang itu. Itulah sikap kritis yang dapat dihasilkan dari perilaku syaja'ah. Lalu, apa saja sih yang mendorong seseorang untuk memiliki sikap syaja'ah? Anak-anakku sekalian, tidak mudah bagi seseorang untuk memiliki sikap syaja'ah. Karena sikap berani karena benar ini sulit dan banyak sekali resikonya. Resiko atau
Konsekuensi yang dapat diterima oleh orang yang memiliki sikap saja'ah ini bisa jadi berakibat perlakuan yang tidak menyenangkan, bisa jadi berakibat seseorang itu dibenci orang lain, bisa jadi berakibat orang lain berpandangan tidak senang terhadap dirinya. Nah, untuk itu tidak semua orang dapat memiliki perilaku saja'ah ini. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan, yang memiliki keimanan yang cukup, memiliki sifat terpuji yang bisa memiliki perilaku saja'ah. Apa saja hal yang mendorong seseorang untuk berperilaku saja'ah? Yang pertama, adanya rasa takut kepada Allah. Tentu saja, orang yang takut kepada Allah akan berani membela kebenaran, akan berani mengatakan yang benar, walaupun konsekuensinya dia akan menerima kepahitan. Yang kedua, lebih mencintai kehidupan akhirat. Orang yang sudah kuat imannya, yang sudah memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi terhadap Allah, dia akan lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Maka karena kecintaannya terhadap akhirat itu yang tinggi dibanding kecintaannya terhadap dunia, maka orang ini tidak lagi takut tentang resiko-resiko buruk yang akan dia terima ketika dia melakukan atau mengatakan kebenaran. Maka orang yang lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia akan berperilaku saja'ah, berani mengatakan yang benar, berani membela kebenaran walaupun itu pahit. Selanjutnya adanya perasaan tidak takut mati. Orang yang berperilaku saja'ah itu didorong dengan perasaan kalau kehidupan dunia ini adalah sementara. Sementara dia meyakini bahwa kehidupan akhirat itulah yang abadi. Dan kenikmatan yang abadi adalah kenikmatan akhirat. Sehingga orang ini tidak takut mati. Dan orang yang sudah tidak takut mati akan tidak takut lagi mengatakan kebenaran. Walaupun resikonya, walaupun konsekuensinya akan dia terima berupa perlakuan tidak baik, perlakuan tidak menyenangkan, atau bisa jadi dia bisa menerima siksaan-siksaan atau balasan-balasan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, tidak pernah ragu pada kebenaran. Orang yang tidak ragu kepada kebenaran, maka dia tidak akan ragu mengatakan sesuatu yang benar. Dia tidak akan ragu membela orang lain yang benar, orang lain yang tertindas, orang lain yang terzolimi. Itulah perilaku saja'ah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, membiasakan untuk bersikap tawakal dan yakin akan adanya pertolongan Allah. Orang yang memiliki keyakinan bahwa seorang yang berdiri di bawah agama Allah, seseorang yang membela kebenaran, maka dia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Sehingga orang yang sudah meyakini bahwa pertolongan Allah selalu berpihak kepada yang benar, maka orang ini akan bertawakal dan yakin bahwa Allah akan menolong dia ketika dia mengatakan yang benar, ketika dia membela kebenaran, ketika dia melawan pemimpin yang zalim, ketika dia membela orang-orang yang terzolimi, yang ditindas. Sehingga suatu saat pertolongan Allah akan datang. Nah, 5 hal inilah yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku saja'ah atau berani membela kebenaran, berani membela orang-orang yang tertindas, berani menentang penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang tidak beriman dan tidak patuh terhadap perintah Allah. Itulah tadi penjelasan tentang perilaku saja'ah dari mulai pengertian juga sampai kepada contoh-contoh perilakunya. Silakan amati studi kasus di sini, kalian coba selesaikan permasalahan ini, bahas permasalahan ini dan kalian cari jalan keluarnya. Sampai di sini apa yang bisa disampaikan dari materi saja'ah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian video pembelajaran ini ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.